Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pariski Rahman dan teman satu kelompok saya Muhammad Ansori. Video presentasi mengenal ekosistem pesisir dan laut ini disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah pengantar oceanografi dengan dosen pengampu Bapak Julius Kisworo, SPI, MSI. Wilayah pesisir adalah suatu daerah pertemuan antara darat dan laut, di mana ke arah darat, wilayah pesisir meliputi bagian daratan, baik kering maupun terendam air, yang masih dipengaruhi sifat-sifat laut seperti pasang surut, angin laut, dan perembasan air laut. Sedangkan ke arah laut, wilayah pesisir mencakup bagian laut yang masih dipengaruhi proses-proses alami yang terjadi di daratan seperti sedimentasi dan aliran air tawar, maupun yang disebabkan oleh kegiatan manusia di daratan seperti penggundulan hutan dan pencemaran. Ekosistem yang terdapat di wilayah pesisir merupakan suatu himpunan integral dari berbagai komponen hayati atau kumpulan dari organisme hidup dan kondisi fisik di mana ia hidup yang saling berinteraksi, hubungan saling ketergantungan satu dengan yang lain, sehingga bila salah satu komponen organisme terganggu, maka akan mempengaruhi ke seluruh sistem yang ada. Jenis-jenis ekosistem yang dapat ditemukan di wilayah pesisir antara lain ekosistem mangrove, padang lamun, terumbu karang, dun atau bukit pasir, estuari, laguna, delta, pulau-pulau kecil, dan lain-lain. Adapun karakteristik wilayah pesisir merupakan zona penting karena pada dasarnya tersusun dari berbagai macam ekosistem seperti mangrove, terumbu karang, lamun, pantai berpasir, dan lainnya yang satu sama lain saling terkait. Perubahan atau kerusakan yang menimpa suatu ekosistem akan menimpa pula ekosistem lainnya. Selain itu, wilayah pesisir juga dipengaruhi oleh berbagai macam kegiatan manusia, baik langsung atau tidak langsung maupun proses-proses alamiah yang terdapat di atas lahan maupun lautan. Skura et al. 1992 dalam cincin Sain and Knecht 1998 mengemukakan bahwa wilayah pesisir adalah daerah pertemuan antara darat dan laut. Di dalamnya terdapat hubungan yang erat antara aktivitas manusia dengan lingkungan daratan dan lingkungan laut sebagai berikut. 1. Memiliki habitat dan ekosistem. 2. Dicirikan dengan persaingan dalam pemanfaatan sumber daya dan ruang oleh berbagai stakeholders. 3. Menyediakan sumber daya ekonomi nasional dari wilayah pesisir. 4. Biasanya memiliki kepadatan penduduk yang tinggi dan merupakan wilayah urbanisasi. 4 ekosistem penting wilayah pesisir dan laut, yaitu mencakup 1. Ekosistem estuaria, 2. Ekosistem mangrove, 3. Ekosistem padang lamun, 4. Ekosistem terumbu karang. Ekosistem estuaria atau sering disebut estuari adalah wilayah pesisir semi tertutup yang mempunyai hubungan bebas dengan laut terbuka dan menerima masukan air tawar dari daratan, sedangkan besar estuari didominasi oleh substrat berlumpur, yaitu endapan yang dibawa oleh air tawar dan air laut. Ekosistem mangrove atau hutan mangrove merupakan komunitas vegetasi pantai, tropis dan subtropis yang didominasi oleh beberapa jenis pohon mangrove yang mampu tumbuh dan berkembang pada daerah pasang surut pantai berlumpur. Adapun ekosistem padang lamun yaitu merupakan istilah untuk rumput laut seagrass. Harus dibedakan dengan rumput laut seaweed.
yang merupakan anggota dari kelompok vegetasi yang dikenal sebagai alga atau ganggang. Seaweed ini biasanya dapat ditemukan di perairan yang bersosiasi dengan keberadaan ekosistem terumbu karang, sedangkan lamun merupakan tumbuhan berbunga yang hidup di perairan pesisir atau pantai laut, membentuk ekosistem penting sebagai produsen primer di perairan laut tropis. Selain fitoplankton, tumbuhan ini terdiri dari rizoma, daun dan akar. Nah, rizoma merupakan batang yang merayap di substrat dan berbuku-buku yang biasanya pada buku yang tumbuh ke atas atau berdaun dan berbunga. Dan ekosistem terumbu karang. Terumbu karang adalah ekosistem di dasar laut yang penghuni utamanya sejenis binatang berongga penghasil kapur yang dikenal dengan nama karang batu stony coral. Karang batu yang bentuk koloninya beraneka ragam ini merupakan substrat dasar terumbu karang yang sangat keras dan berfungsi sebagai rumah atau tempat tinggal. Demikian makalah atau presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika terdapat banyak kekurangan dan kesalahan. Salah hilap mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.